Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Udah gajian ya? Iya. Habis gajian langsung nutup lubang utang. Jangan kan buat beli sarapan, buat beli bensin ngutang lagi. Gali lubang nggak ketutup-tutup. Ya, itu lubang apa jurang? Dalam banget. Ingat, harta hanya titipan. Tapi kok nggak pernah dititipin. Ya udah, daripada kita ngomongin utang terus, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas aturan nyeleneh di Sumatera Utara yang bikin sopir truk resah dan pengusaha gelisah. Plat nomor dari luar daerah terutama dari Aceh kalau mau beroperasi di Sumut harus ganti plat biar Sumut dapat berkat dan pendapatan pajak, nggak cuma numpang lewat. Oh gitu. Padahal plat nomor itu berlaku nasional, tapi di Sumut malah ada razia lokal. Dan kendaraan operasional yang datang itu pasti ada tujuan dan bikin roda ekonomi di Sumut jalan. Betul, pasti. Lah kok malah diplototin cuma karena beda plat. Ibarat ada tamu bawa nasi kotak mau bagi-bagi rejeki malah dihalangi cuma gara-gara sendal jepitnya beda warna. Sendal jepit beda warna. Mana jalannya nyeret lagi. Jadi belakangan ini Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution lagi-lagi jadi sorotan. Setelah dirinya muncul bak polisi lalu lintas dan memberhentikan truk berplat Aceh BL. Padahal baru beberapa bulan lalu masyarakat Sumut dan Aceh panas dingin gara-gara polemik 4 pulau, sekarang ditambah lagi sama polemik plat truk. Oh iya betul juga tuh. Iya. Hubungan Sumut ke Aceh udah kayak pasangan abis ribut, rebutan harta gono gini, baru juga rujuk belum adem-adem banget. Udah mulai cari perkara kepoin chat di HP pasangan. Iya, bisa. Masih anget panas lagi. Ibarat luka lama belum kering malah disiram pakai air garam. Aduh, sakit banget. Kalau disiram pakai air maca mahal soalnya. Iya. Aksi ini dilakukan di sela kunjungan kerja Bobi meninjau sejumlah ruas jalan dan jembatan di Langkat. Dalam video yang beredar, Bobi bareng asisten umum Pemprov Sumut Muhammad Swip nyetopin truk di jalan lintas Bukit Lawang Kabupaten Langkat buat minta sopir truk mengganti plat nomor kendaraan. Dikira sopir truk, Mas Bobi dan asisten minta om telolet om. Ternyata minta om ganti plat om. Gitu. Iya, om ganti plat. Dikira ganti plat segampang ganti nama gebetan di Get Contact. Pagi namanya My Love Forever. Siang udah ganti namanya Debt Collector Baper. Dalam video, Bobi juga tampak berbincang santai dengan sopir dan meminta sopir tersebut menyampaikan ke bos perusahaannya agar kendaraan yang beroperasi di Sumut memakai plat BK dan tidak lagi menggunakan plat BL. Mas Bobi udah kayak bos toko kelontong, ganti nama dulu baru boleh kerja. Fafa, kamu mau kerja di sini? Ganti nama dulu ya jadi Fufu. Joko masih mau kerja di sini? Ganti nama dulu jadi Yono ya. Fufu Yono. Ya. Aman kan bos? Bos gua nih. Video yang beredar itu pun membuat publik bertanya-tanya. Kenapa truk plat luar daerah nggak boleh masuk wilayah Sumut bahkan sampai kena razia? Apa salahnya truk luar daerah melintas? Betul. Apakah nantinya masyarakat yang pengen berlibur ke Sumut juga harus ganti KTP dulu? Jangan sampai tulisan di belakang truk jadi trending topik gara-gara kebijakan ribet. Tulisan di belakang truk tuh. Tulisannya I'm not father. Apa tuh? Aku nggak papa. Iya. Kalau aku nggak mama, I'm not mother. Bobi kemudian buru-buru klarifikasi.
Katanya itu bukan razia, bukan juga penilangan, tapi cuma sosialisasi penerapan aturan baru yang mengharuskan perusahaan yang berdomisili dan beroperasi penuh di Sumut mendaftarkan kendaraannya di Sumut, alias kendaraan operasionalnya harus pakai plat nomor Sumut. Oh gitu. Bobby bilang banyak perusahaan, terutama angkutan besar, tetap pakai plat luar daerah meski sehari-hari ngeruk untung di Sumut. Pajaknya pun nyasar ke provinsi lain, sementara jalan di Sumut yang rusak karena dilewatin truk-truk itu tetap harus ditambal pakai uang daerah. Oh, alasannya gitu. Ibarat lo punya tetangga tiap hari numpang mandi pakai air ngabisin sabun. Tapi arisannya ikut kampung sebelah. Bisa aja saya. Bobby nambahin penghentian truk plat BL kemarin bukan sentimen ke Aceh. Oh, bukan. Dia juga menyatakan tidak menargetkan satu daerah tertentu. Katanya aturan ini berlaku buat semua plat luar Sumut. Kalau cuma lewat silakan. Tapi kalau beroperasi penuh di Sumut, ya bayar pajaknya di Sumut. Supaya pendapatan asli daerah Sumatera Utara bisa meningkat. Walaupun alasannya untuk tingkatkan pendapatan, tapi aksi Bobby cegat truk ini lebih mirip gimmick politik. Bukannya sosialisasi dulu yang benar, sampaikan di forum, undang para pengusaha, Bobby malah lebih pilih langsung aksi. Ibarat orang mau ngadain hajatan tapi bukannya kasih undangan jauh-jauh hari, malah tiba-tiba nyetop orang lewat jalan sambil bilang, gua kawin nih sore nanti dateng ya. Kan orangnya jadi mikir, ini ngundangnya niat apa enggak sih? Kok gue ditembak begini kayak doorstop? Serius mau bikin pesta atau sekedar nyari sensasi biar rame dibicarain? Dan barulah dalam rapat Selasa siang, Bobby akhirnya menyampaikan imbauannya kepada seluruh perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut untuk menggunakan kendaraan operasional berplat BK atau BB. Tujuannya untuk mengoptimalkan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pak Bobby harusnya rapat dulu baru turun ke jalan. Ini turun dulu baru rapat. Beneran mau ningkatin pendapatan atau beneran pencitraan? Bobby bilang langkah ini ditempuh seiring dengan efisiensi dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Dan juga pajak kendaraan yang mencapai 11,6% dari total APBD Sumut jadi andalan buat memperbaiki infrastruktur dan kebutuhan masyarakat lainnya. Ya memang benar. Pendapatan dari pajak kendaraan harus ditingkatkan. Tapi yang paling penting itu penggunaan uang pajaknya. Benar. Harus bikin infrastruktur yang memang bermanfaat buat rakyat. Jangan asal bikin, ujung-ujungnya ngisi kantong pejabat. Akhirnya kritik keras pun datang dari sejumlah tokoh. Anggota DPD asal Aceh Sudirman alias Haji Uma bilang razia ala gubernur itu bisa ganggu hubungan antar wilayah. Betul, pasti. Apalagi kebijakan itu terkesan tergesa-gesa dan tendensius. Kalau misterius penonton. Saldonya misterius. Udah gajian masih ngutang. Kurang misterius apa coba? Misterius banget. Haji Uma menilai harusnya pemerintah Sumut koordinasi dulu antar pemerintah daerah dan kasih sosialisasi. Ya iyalah, harusnya gitu. Supaya tidak ada kecurigaan di antara kita. Betul. Haji Uma pun menyurati Mendagri dan meminta atensi serta arahan tegas kepada Gubernur Sumatera Utara agar kebijakan daerah yang berdampak kepada provinsi tetangga mengedepankan koordinasi lintas daerah supaya tidak menimbulkan pergesekan. Ya, harusnya gitu dong. Emangnya kartu kredit digesek? Ya. Kalau charger dicolok. Lanjut lagi. Lanjut. Anggota DPR RI dari Aceh Nasir Jamil juga kasih kritik pedas. Kritiknya pakai karet 2 pedes soalnya. Kritik pedas. Nasir bilang STNK produk nasional. Jadi mobil dengan plat apapun seharusnya bisa melintas di seluruh Indonesia tanpa perlu ganti identitas setiap kali nyebrang provinsi. Iya dong, iya. Bayangin kalau gaya Bobby ini ditiru semua kepala daerah. Mau masuk Jogja wajib ganti plat AB. Mau ke Bali platnya DK dulu. Masuk Jakarta harus plat B. Gonta-ganti mobil apa bunglon. Iya benar. Tiap kali nyebrang provinsi ganti warna.
Benar, daerahnya makin kaya tapi rakyat makin susah. Benar, betul. Nasir juga mengingatkan bahwa pembangunan jalan di Indonesia dibiayai APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat. Betul. Karena itu ia meminta aparat kepolisian bersikap tegas jika Bobi tetap menjalankan kebijakan tersebut. Sementara itu menanggapi isu yang lagi ramai ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem kasih jawaban santai. Mualem menilai langkah Pemprov Sumut tidak perlu ditanggapi berlebihan agar harmonisasi masyarakat Aceh dan Sumut tetap terjaga. Betul, udah bagus itu. Dia lebih memilih bersabar dan meminta semua pihak tetap tenang. Dia bilang, biarkan orang lain berkicau. Kalau sudah dijual, kita beli. Iya. Kalau sudah gatal, kita garuk. Iya. Mualem pun mengingatkan agar masyarakat Aceh tetap waspada jika kebijakan itu sampai merugikan secara langsung, baru akan ambil tindakan jika dirasa diperlukan. Mantap, Pak Gubernur. Bobi mungkin lagi coba buat tampil beda. Sebagai gubernur muda, Bobi nampaknya ingin dikenal berani bikin terobosan. Tapi sayangnya langkah ini justru terkesan kebablasan. Iya. Bukan polisi, bukan disub, tapi ikut ngurusin plat nomor. Benar juga. Udah kayak mertua rese cawe-cawe. Ya. Nggak ikut bayar listrik, nggak ikut bayar air, tapi ngatur rumah menghadap kemana. Iya gitu, Pak. Besok menghadap barat enak deh. Lusa menghadap timur enak deh. Iya. Bulan depan mending kita depan-depan aja nih. Gaji gua habis tiap bulan renov rumah. Ini mertua apa ahli feng shui? Rakyat juga cuma bisa geleng-geleng kepala. Jalan rusak belum selesai, jembatan banyak yang butuh perbaikan, tapi yang rame justru urusan plat nomor. Benar juga tuh. Publik juga bertanya-tanya, apa benar cara begini yang paling tepat untuk membela keuangan daerah? Atau sekedar panggung agar terlihat tegas? Bisa jadi. Bukan rahasia Sumut punya PR segunung. Betul. Infrastruktur masih banyak bolong, pelayanan publik belum sempurna, dan sektor pariwisata masih butuh dikembangkan. Iya. Warga lebih berharap pelayanan diurus serius daripada nontonin kebijakan yang tendensius, tapi ujung-ujungnya salah urus. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan usai jeda kami akan menghadirkan seorang bintang tamu. Penyanyi muda. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Lelahku tak seberapa namun tercatat sudah segudang luka bertebaran di kepala. Entahlah kita rakit cerita yang belum mampu berjalan dengan kau. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania masih semangat kan? Mana suaranya? Langsung saja kita hadirkan bintang tamu kita di Midnight Live pada malam ini. Raisa Anggiani. Raisa, apa kabar? Baik. Selamat malam, silakan duduk. Mau sapa dulu Aumanianya. Oh, mau disapa? Oh iya. Gimana caranya? Silakan. Gimana caranya? Penonton apa kabar? Oh, penonton apa kabar? Mana suaranya? Oh, mana suaranya? Oh, harus gini ya? Iya. Oh, oke. Gimana? Udah puas mau lagi? Lagi. Lagi ya? Oke, langsung. Aumania apa kabar? Baik. Mana suaranya? Gitu. Yeay. Sekali lagi boleh sekali lagi? Gimana? Oh enggak, udah. Kita kasih tepuk tangan untuk Raisa. Ini dia. Yes. Raisa, seorang penyanyi muda. Yes. Dari awal, dari kecil memang mimpinya jadi seorang penyanyi. Iya, betul. Bukan jadi pesulap. Bukan ya? Mau sih. Oh mau jadi pesulap ya? Mau, tapi nggak jago sama sekali. Yang kartu-kartu gitu dulu. Iya, kartu sama kelinci. Kelinci. Dari jas. Kan dandanan saya udah kayak pesulap nih. Kalau Mas Reza
bisa? Saya bisa sulap. Ya, nih kosong ya. Ini jari ya, bukan yang gini. Iya, masih kosong. Oh, masih. Iya. Dompet gua kosong. Sama kayak penonton. Baru gajian bayar utang. Nah, Raisa setelah merilis lagu Langkah Tanpaku sebagai soundtrack film Labinak Agustus lalu ya. Dan Raisa akhirnya melepas album penuh pertama yang diberi judul Kepada Yang Terhormat. Yes, betul. Nah, ini waktu nulis lagu bikin surat apa gimana tuh? Kepada Yang Terhormat atau apa makna dari Kepada Yang Terhormat ini? Jadi itu sebetulnya aku dari dulu suka nulis puisi, nulis cerita dan lain sebagainya. Dan aku juga suka menulis surat. Oke ya. Yes, dan terinspirasi dari surat-surat tersebut karena kebanyakan surat itu kan pasti kepadanya ya kepada yang terhormat untuk Bapak bla 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 gitu kan. Dan aku merasa itu lebih lebih sampai pesannya kayak yang terhormat tuh lebih menunjukkan sebuah subjek yang spesifik gitu kan. Dan kepada yang terhormat itu kurang lebih isi dari cerita-cerita atau kisah berupa surat yang aku kumpulkan berdasarkan lagu-lagu dan ya semua lirik yang juga yang sebetulnya sudah terkumpul dari 2 tahun kurang ini sih. Dan kalau misalnya dari artinya sendiri memang karena aku masih berumur 21 tahun jadi mungkin masih banyak. Oh ya? Yes. Sama dong kayak saya ya. Belum 21 tahun. 10 tahun lalu. Nyamber aja. Sama kayak saya 20 tahun yang lalu. Jadi inspirasinya dari mana itu menulis lagu, menulis lirik? Inspirasinya banyak sih dari, kalau dulu aku sering banget menginspirasikan dari cerita-cerita yang aku baca, kisah-kisah dari cerita orang juga. Tapi kebanyakan sekarang mungkin dari apa yang aku alami atau mungkin apa yang aku imajinasikan juga seluruhnya aku kombinasikan. Dan semuanya ini tertera di album perdana penuhku berjudul Kepada Yang Terhormat gitu. Gitu. Banyak inspirasinya ya. Yes, betul. Kalau dari hubungan asmara juga ada inspirasinya. Mungkin bisa didengar juga. Oke. Nah, ceritain dong soal perjalanan kamu menyiapkan album ini. Kan tentunya banyak hal-hal yang kamu anggap sebagai sebuah kreativitas ya. Perjalanan kreatif begitu kalau kita nyebutnya ya. Ini kan beriringan dengan proses akademik untuk menyelesaikan studi sarjana. Yes, betul. Itu nggak bingung bagi waktunya? Menulis lirik dan menulis skripsi gitu. Sebetulnya kalau misalnya nulis lirik kan udah kayak hobi aja gitu ya. Tapi kalau misalnya studi mungkin juga sebagian dari kewajiban. Jadi bisa semakin dewasa semakin bisa mengkotak-kotakan sih. Dan kalau misalnya dari penjadwal sendiri nggak begitu sulit karena kalau lirik-lirik segala macam kan kadang munculnya tuh pas malam kayak inspirasi dan lain-lain gitu. Atau mungkin saat mengalami sesuatu. Jadi masih sangat bisa sih terbagi gitu. Ada nggak lagu yang terinspirasi dari kegiatan kamu di perkuliahan? Misalnya biaya kuliah mahal, jadi inspirasi bikin lagu misalnya, ada nggak? Mungkin nggak sespesifik itu, tapi bisa jadi seluruhnya terangkum di salah satu laguku berjudul Ruang Hidup. Kepada Yang Terhormat. Ya. Ruang Hidup. Yes, betul. Apa betul ini menjadi lagu andalan begitu di album ini? Yes, betul. Fokus tracknya di Ruang Hidup. Ruang Hidup itu bercerita soal apa saja? Ruang Hidup bercerita tentang kita yang pada akhirnya, jadi itu karena satu kesatuan album penuh ini tuh menceritakan sebuah alur gitu yang tadinya cintanya penuh berbunga-bunga sampai akhirnya kita tahu semakin dewasa ada yang patah hati, ada yang rasanya lari dari kenyataan dan hal-hal lainnya sampai akhirnya paling terakhir judulnya Ruang Hidup. Yaitu memaknai kalau ternyata hidup itu masih perlu ya banyak yang ditata, perasaannya tuh masih perlu banyak yang diterima dan lain-lain. Jadi lebih ke kesadaran-kesadaran itu sih. Iya, ruang hidup apalagi cicilannya banyak ya. Banyak yang harus ditata. Token listrik udah bunyi. Ya. Mobil belum isi bensin. Besok sarapan ngutang lagi. Berkolaborasi dengan siapa saja dalam pembuatan album ini? Kolaborasi aku salah satunya ada Kak Rizky Ares atau sebutannya Kak Ika, itu produser yang juga sebagian besar ngeproduce lagu ini. Terus ada Randy Pandugo, ada Wilmara, terus ada Kamga juga, Kak Kamga untuk jadi vokal director aku. Gitu. Lalu genre musiknya?
genre musiknya sebenarnya lumayan banyak yang aku coba-coba di sini sih, bahkan ada bossa nova, ada pop, terus ada yang cukup band juga aku nyoba di sini. Jadi mungkin kalau ditarik keseluruhan lebih ke pop sih gitu. Lebih ke pop, karena kan kamu juga pernah membuat mini album ya pada tahun 2023 dengan nuansa musik 70-an gitu. Nah ini dari mana dulu itu tahun 2023 kamu terinspirasi untuk membuat sebuah musik dengan nuansa 70-an? Sebenarnya bukan exactly harus 70 atau apa sih, tapi memang kalau misalnya nuansa itu justru aku banyak pakai di album ini karena aku banyak suka The Beatles. Karena bapakku suka dari kecil tuh mainin lagu Beatles. Terus bahkan yang dari awal ngajarin aku instrumen otodidak tuh ayah gitu, kayak gitar, piano. Sampai akhirnya aku les piano dan lain sebagainya. Wah, jadi kamu bisa menguasai berbagai alat musik ya? Ya, tapi ini ya masih basic-basic aja. Kan kalau kakak mah lebih jago lah. Oh iya pasti. Pasti ya. Saya bisa megang gitar, megang biola, semua saya pegang. Dipegang aja lah ya. Dipegang aja. Iya. Bisa aja saya. Jadi yang paling membedakan antara mini album kamu dengan full album perdana ini adalah genre musiknya. Genre musiknya, yes. Oke. Nah, lalu setelah lulus kuliah, lulus tahun berapa? Tahun ini, baru beberapa bulan. Jadi tuh di bulan yang sama aku kalau nggak salah merilis album dan juga wisuda. Wih, keren ya. Alhamdulillah. Jadi kamu merasa puas banget, bangga, bisa meraih gelar dan juga bisa punya full album perdana ya. Bersyukur. Sebuah achievement. Pencapaian. Pencapaian. Ditranslate aja, sama aja. Sama ya? Iya. Terus rencana kamu ke depan setelah punya album perdana, full album perdana, sudah punya gelar akademik, apalagi mimpi besar kamu? Mimpi besar aku mungkin salah satunya juga jadi host. Serius? Gak ada yang tahu ya. Kan kita masih punya banyak waktu untuk eksplorasi ya. Jadi bisa jadi atau mungkin karena kan aku juga jurusan ilmu komunikasi by the way. Yes, jadi juga banyak mempelajari gitu. Tapi kalau keinginan pastinya banyak berkecimpung di industri musik juga sebagai penyanyi, penulis lagu, melanjutkan ini semua, mungkin membuat album-album selanjutnya, membesarkan album kepada yang terhormat, juga pingin bikin semoganya bisa melangsungkan tour, showcase dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Oke. Tapi dulu waktu di awal gitu ya, awal karir kamu, apa yang membuat kamu yakin untuk menempuh karir sebagai seorang penyanyi? Menariknya tuh pertanyaan pertama kalinya tuh waktu aku kelas 4 SD sama guru aku gitu loh. Jadi kayak kamu yakin mau jadi penyanyi? Jadi itu guru band gitu. Terus kayak anak kelas 4 SD kayak gimana ya gitu. Tapi aku tahu dari kecil tuh kalau ini adalah hal yang apa ya, aku gemari juga dan familiar karena mungkin dari bapakku juga dan ibuku juga banyak membantu di industri musik juga dan lain-lain. Jadi akhirnya Mamanya juga hadir di sini. Iya, mamaku juga, bundaku juga hadir di sini. Sosok yang terus mensupport Raisa ya. Iya betul, sangat-sangat bersyukur punya orang tua yang sangat-sangat suportif. Jadi dari situ semakin yakin, mereka juga mendukung dari aku di lesin dan lain sebagainya. Jadi akhirnya semakin memutuskan karena aku rasa bidang ini memberi aku banyak ruang untuk bisa bereksplorasi dan berkreatif sih gitu. Dan hidup pastinya dan ya. Hidup. Memberikan banyak ruang untuk hidup. Iya. Yes. Itulah ruang hidup. Yes. Ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja. Yes. Ya, mengajak Aumania di sini. Aumania. Untuk menikmati lantunan lagu dari Raisa. Yes. Yang berjudul Ruang Hidup. Kami persilakan kita sambut Raisa. Pagi tenang, malam
masuk. Duhai diri, jangan bosan untuk bertahan, terus bertahan, meski belum dapat jawaban. Apakah aku sudah cukup baik? Ternyata hidup masih banyak yang harus ditata, seperti rasa masih harus banyak ku terima. Walau sukar tapi perlu, maka ku ceritakan. Masuk, ambil yang terbaik. Kamu sudah cukup, maka berikanlah ruang untuk menerima semuanya. Walau sukar tapi perlu, maka ku beritakan. Masuk, masuk. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Au. Udah ngantuk. Hari ini memang Midnight Live tayangnya jam 23 waktu Indonesia Barat. Hari ini. Besok ya nggak tahu ya. Oke, di segmen ini kita punya Sebat Selasa Baca Komentar. Ini dia Sebat. Tema Sebat kita hari ini adalah setuju nggak kalau kendaraan operasional usaha harus pakai plat nomor lokal? Ngomong-ngomong saya sendiri malam ini nggak ada Otong ya. Otong kemana sih? Nah, nggak tahu. Otong nih harus dicariin nih ya. Jangan-jangan dia keluar negeri. Ya. Bener juga tuh. Kena OTT. Mungkin besok ada Otong ya. Ada kejutan dari Otong pastinya. Dia sedang di mana? Oke, tadi temanya apa tadi? Setuju nggak kalau kendaraan operasional usaha harus pakai plat nomor lokal? Ada komentar dari @Novalazga. Lagi pusing Min, MU kalah mulu ya. Nadanya beda, kenapa jadi MU? Temanya apa, komennya apa? Iya. Dari @dikala Anda menonton TV, kayak nggak tahu aja kalau ngurus ke Samsat, apalagi ganti ke plat nomor lokal. Aduh pokoknya ribet, udah gitu terus sampai Tottenham Hotspur juara Liga Inggris. Hai, lama amat tuh. Tadi MU. Iya, sekarang Hotspur. Sekarang Spurs. Waduh, pecinta Liga Inggris semua ini ya. Lanjut lagi dari @hbg_789. Jika penerapan kebijakan ini jelas terarah dan pembayaran pajaknya benar-benar untuk pembangunan di daerah tersebut, boleh-boleh aja. Asal jangan tiba-tiba ada bayaran tambahan tertentu atau ladang korup lagi buat pejabat daerah. Ah, benar juga tuh. Jangan sampai bikin kebijakan yang selalu rugi rakyat terus. Lama-kelamaan kalau ada kebijakan yang dibuat Pemda berikutnya udah semakin hilang rasa kepercayaan rakyat terhadap pejabat, dan pasti rakyat akan semakin melawan dengan pejabat yang tamak dan makin korup. Jika hanya mementingkan kepentingan pribadi pejabat itu sendiri.
Tuh, dengerin tuh pejabat. Jangan mementingkan kepentingan pribadi, pikirin juga rakyatnya. Dengerin. Pikirin nih penonton di sini. Sampai muat. Gak habis-habis utangnya. Iya. Masa lalu. Dari @itsme.yan, menurut saya sih ide ini perlu dikaji ulang. Kalau tujuannya baik, oke ya. Tapi yang dikhawatirkan kebijakan ini malah jadi beban baru dan memicu praktek pungli bagi pengusaha operasional. Jangan sampai niat baik malah jadi penghambat investasi. Jangan dong. Dan juga pergerakan bisnis seseorang. Yang penting itu kan patuh pajak, bukan soal platnya dari mana. Dari Pius Puspawir, urgensinya apa coba? Padahal selama kendaraan resmi apalagi sudah bayar pajak kendaraan ya harusnya nggak masalah. Tapi kenapa harus direpotkan dengan ganti ke plat lokal coba? Nah iya. Ya kalau bisa repot kenapa harus mudah? Iya juga lagi. Tagline-nya penonton. Iya. Kalau bisa ribet kenapa harus mudah? Dari @melviani.s, ya kali tiap keluar kota ganti plat. Kalau rutenya dari Jakarta ke Surabaya mau ganti berapa kali tuh? Betul. Pusing. Iya. Oke, lanjut lagi komentar berikutnya dari @adriana Dityayan. Ambigu sih, di sisi lain biaya operasional mereka bakal naik karena perusahaan harus beli dan daftarkan kendaraan baru dengan plat daerah tempat usahanya beroperasi. Iya. Nantinya ini bisa menambah ongkos modal mereka. Tuh. Tapi sisi positifnya pajak kendaraan bermotor dan biaya admin masuk ke daerah tempat kendaraan itu beroperasi. Contohnya jika ada perusahaan logistik punya truk sekitar 15 beroperasi penuh di Jawa Tengah tapi semuanya plat Jakarta, selama ini pajak kendaraannya masuk ke Jakarta. Jika seandainya aturan plat lokal diberlakukan 15 truk itu harus didaftarkan panjang ya. Bener. Jika seandainya aturan plat lokal diberlakukan 15 truk itu harus didaftarkan di Jawa Tengah, maka pajaknya otomatis masuk ke kas daerah Jawa Tengah. Oh, ke Jawa Tengah. Ya gitulah ya. Iya. Dari @fauzan_islami, janganlah mengotak-ngotakan daerah. Kita ini satu Indonesia, nanti timbul permusuhan di setiap daerah. Betul. Apapun plat kendaraannya, minumnya, maksudnya apapun plat kendaraannya, asal masih bisa berjalan di wilayah Indonesia, tidak ada hak daerah untuk melarangnya. Betul. Rakyat bayar pajak yang disetorkan ke kas negara. Jangan dipancing emosi rakyat dengan hal yang seperti ini. Iyalah. Buat kebijakan itu yang kondusif. Kalau rakyat sudah muak, kalian para pemangku jabatan, jangan sampai terjadi Indonesia seperti Nepal. Jangan dong, jangan. Nah itu intinya bayar pajak agar suasana menjadi kondusif. Tapi ya sekarang apa-apa ya ada pajaknya. Iya. Semoga bisa maksimal untuk pembangunan infrastruktur. Itu harus tepat sasaran. Betul. Nah dari Amare Panjaitan, setuju banget harus pakai plat lokal. Jangan sampai mobilnya kerja di kampung orang tapi pajaknya malah bikin gemuk daerah asalnya. Itu sama aja kayak kerja di rumah mertua tapi gajinya ditransfer ke mantan. Jauh. Apa sih maksudnya nih? Mertua sama mantan. Mertua sama mantan. Bisa aja dia. Iya. Dari @rubiaspek. Harusnya dipersilakan, tapi jangan gonta-ganti plat kalau kagak cocok. Nah, Ibarat cari nomor HP cantik yang gampang diingat atau nyari calon gebetan spek waguri lokal di TV. Capek dah. Apa ini? Iya. Wibu nih kayaknya nih. Iya. Dari @ade Dermawan, emang plat harus sesuai sama daerah biar tahu asal dari mana kendaraan operasional. Jangan sampai salah alamat kayak Ayu Ting Ting jadi alamat palsu. Bisa aja. Dari @016MDL, nggak usah juga, nggak apa-apa sih asal platnya beneran bukan plat palsu. Kayak janji si dia aja yang palsu. Iya. Bisa aja @01, susah namanya lah. Ya itulah pokoknya tadi lah ya. Iya. Dari @Rosi Wirawan, yang penting pakai plat asli dari Samsat bukan plat palsu yang buat di abang-abang. Nah, bener tuh. Karena banyak kendaraan operasional atau truk yang bawanya ugal-ugalan dan kalau saya perhatiin di jalan yang seperti itu platnya bukan plat asli atau sengaja digelapin biar nggak kelihatan platnya kalau ada insiden di jalan.
Lokal ataupun nggak lokal, yang penting platnya asli dan nggak odol. Oke, itu tadi komentar dari para Aumania. Banyak sekali komentar yang masuk ya. Jadi kita jeda dulu. Oh, ada jedanya. Adalah. Makanya saya ngomong terus apa dari awal sampai habis. Mana ngomong sampai muncrat, nggak ada yang nadahin lagi. Ya udah, sesaat lagi kami akan kembali tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Sekarang kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik dan mendorong. Sekarang kafe nggak cukup buat makan dan minum aja. Spot foto yang kece juga menjadi daya tarik tersendiri. Harus Instagramable. Instagramable. Mebel ini loh, mebel nih. Seperti salah satu kafe di Tangerang yang bernuansa terakota, cocok buat foto dan diupload langsung di sosial media. Kayak gimana tuh? Ini dia liputannya, kita lihat. Hai Amonia, kali ini aku udah ada di Tangerang, Banten untuk kulineran. Katanya di sini ada salah satu kafe yang viral di media sosial, yakni TikTok maupun Instagram, karena terkenal akan makanannya dan juga desain interiornya yang menarik, bertemakan terakota seperti baju saya saat ini. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti aku. Ini dia kafe yang viral di media sosial. Nggak hanya menyajikan makanan dan minuman, tapi juga pengalaman visual bagi para pengunjung. Bangunan berlantai 2 dengan desain modern yang hangat mendominasi nuansa terakota. Mulai dari lantai, dinding, tangga, hingga furniture memberikan artistik sekaligus menjadi latar yang sangat Instagramable. Kayak aku nih, begitu datang langsung foto-foto karena setiap sudutnya yang cantik banget. Ya Almania, kali ini aku udah ada di lantai 2 dan gak kalah menarik seperti yang ada di lantai 1 karena memang suasananya ini begitu Instagramable dan yang paling favorit adalah menuju sunset karena suasananya begitu romantis begitu ya dengan tema terakota ini. Nah, untuk lebih jelasnya di samping saya sudah ada Kak Ria, leader Kopas atau leader dari kafe ini. Halo Kak, apa kabar? Halo Kakak, kabar baik. Oke Kak, sebenarnya tema dari Kopas ini apa sih? Oke, jadi untuk tema tempat sendiri kita mengusung tema terakota Kak, di mana kita ingin mendapatkan karakteristik tertentu di hati para customer tentunya, apalagi dengan generasi sekarang Gen Z yang mereka itu berkunjung ke tempat itu untuk foto-foto, betul sekali Kak. Terus untuk selanjutnya untuk makanan sendiri kita mengusung temanya Asian Fusion, di mana kombinasi cita rasa Asia kita hidangkan di sini. Thank you. Ya itu tadi pemirsa, ternyata menarik sekali ya, ada perpaduan Asian Fusion dan perpaduan desain interior terakota. Nah, aku ini mau nyapa para pengunjung nih yang sepertinya sedang foto-foto dan ada yang ulang tahun nih sepertinya. Halo Kak. Ini sepertinya ada yang ulang tahun, kita ucapin dulu nih happy birthday ya. Thank you. Kuenya cukup banyak ya, 2 ya. Dengan Kak siapa? Dea, Vina, Meli. Oke, Kak ini kenapa nih tertarik untuk mengunjungi kafe ini untuk spesial your birthday nih? Ya, karena kafenya warnanya unik sih. Terus juga bagus untuk foto-foto di Instagram. Oke, kalau Kakak?
karena yang undang. Terus belum pernah juga ke sini. Jadi sering lihat di ini doang kan di TikTok kayak gitu sih, di sosial media sering masuk. Jadi pengen juga cobain. Kayaknya semua, terus aku lihat di TikTok sih makanannya enak. Makanannya ya. Iya. Oke. Dan cocok buat para besti-besti untuk merayakan ulang tahun ya. Iya bener. Oke. Bestie banget ini. Thank you so much once again, happy birthday. Thank you. Semoga sukses dan sehat selalu. Dan silakan dilanjutkan foto-fotonya. Makasih Kak. Thank you. Dan ini nih makanannya yang ditunggu-tunggu sudah datang. Wah, sangat menggoda. Sebelum makan, aku mau ngopi dulu sambil ditemani sunset yang cantik banget. Wow, dan ini adalah makanan yang akan aku makan pada hari ini. Cukup banyak ya pemirsa, dan sepertinya enak-enak semua. Aku mau nyobain satu persatu. Yang pertama kita minum dulu ya. Ini adalah matcha yang menjadi salah satu favoritnya anak muda di sini. Kita aduk terlebih dahulu dan enak banget, matchanya sangat terasa, nggak seperti matcha yang asal-asalan, tapi enak banget. Kita akan cobain yang kuah-kuah dulu kali ya. Kita akan nyobain ini nih. Namanya adalah iga bakar Minang. Cobain ya. Enak banget. Iga bakarnya empuk dan bumbunya sangat terasa, sangat Nusantara sekali. Recommended. Kita akan nyobain bebeknya. Namanya adalah Balinese Deep Fried Duck Half. Kita akan coba. Wow, ini setengah ekor ya pemirsa. Bagi bebeknya ya. Bebeknya empuk, bumbunya meresap, dan sambalnya nendang banget. Aku akan nyobain, ini kayak kerupuk ya, tapi sausnya adalah saus Thailand, perpaduan yang unik. Biasanya kayak kerupuk kulit ini terkenal di Padang ya, tapi di sini bisa digabung sama Thailand atau bumbu Thailand. Kita coba ya. Bumbunya seger banget dan crunchy-nya kerupuk juga terasa, enak banget. Ini yang menjadi andalan coconut cream bowl yang menjadi menu terbaru di sini. Enak banget pemirsa, lumer di mulut, nggak begitu manis, yummy banget. Terakhir adalah ini nih, klepon puding. Wow, klepon jadi puding, gimana ya ini ya? Kita coba ya. Ada stroberinya juga cantik banget. Menarik. Biasanya kan klepon kan jajan ya, tapi ini klepon jadi puding, jadi kayak tradisional tapi lebih dibuat lebih modern ya. Enak banget. Dan yang terakhir aku pengen nyobain yang seger-seger nih, Empress Sunset. Seger banget. Nah, kalau para Aumania ini tertarik, bisa datang di Cafe Kopas ini dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam untuk weekday dan juga weekend, dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam. Dari Tangerang, Banten, Fatma Ayu, Rudi, Metro TV. Lagi dimakan. Oke, ya. Itu bukan nyicipin makanan ya, tapi mukbang. Banyak banget tadi. Iler tulap dulu tuh. Nikmat sekali tadi makanannya, minumannya ya. Oke, lanjut lagi, kita masih punya informasi. Usai sempat absen selama 4 tahun, Indonesia Menari kembali hadir untuk mengajak seluruh masyarakat menari bersama. Pada penyelenggaraan yang ke-10 tahun ini, Indonesia Menari hadir serentak di 11 kota di Indonesia. Acara yang diselenggarakan sejak 2012 ini akan membawa kekayaan tari tradisional Nusantara pada 12 Oktober mendatang. Program Manajer Indonesia Kaya Billy Gamaliel menyebut pada edisi tahun ini Indonesia Menari akan membawakan sentuhan yang lebih fresh
dengan memilih koreografer muda yang dapat memberi koreografi kekinian yang akan mudah diterima semua golongan, terutama kaum muda. Koreografer-koreografer yang sebelumnya juga kami memilih melihat bahwa sosok-sosok yang menjadi koreografer ini bisa tanda petik diidolakan gitu ya untuk menjadi inspirasi bagi para peserta-peserta Indonesia Menari lainnya. Dan itu tadi keren kan? Bisa diterima semua golongan, terutama kaum muda. Kayak penonton nih, Gen Z ya. Generasi Zadul. Lanjut lagi, sebuah desa di tepi sungai Hoi An, Vietnam mendadak jadi sorotan internasional. Desa Cham Tien dengan hutan kelapa Bay mau masuk daftar 50 desa terindah dunia versi Forbes. Ini dia informasinya. Inilah suasana hutan kelapa Bay Mau di desa Cham Tien, Hoi An, Vietnam. Wisatawan naik perahu bambu bulat khas setempat menyusuri air tenang di bawah rimbunnya pohon kelapa. Pengalaman naik basketboat ini jadi atraksi ikonik yang menggambar keasrian desa. Seorang wisatawan menyebut pengalaman ini tak terlupakan dan ingin mengajak keluarganya untuk merasakannya. Sementara itu, warga setempat mengaku jumlah pengunjung semakin banyak sejak ada pengakuan internasional. Hal itu memberi dampak ekonomi positif, namun mereka menekankan pentingnya menjaga kelangsungan alam. Warga Truong Van Quy menyampaikan harapan agar nilai budaya, kuliner, dan kehidupan desa terus terjaga di tengah geliat pariwisata. Dengan ratusan ribu pengunjung setiap tahun, hutan kelapa ini tak hanya menjadi kebanggaan desa, tapi juga menyumbang bagi kesuksesan pariwisata Vietnam. Menurut data Badan Statistik Umum, Vietnam sendiri telah menerima lebih dari 17 juta wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2024. Dan Cham Tien menjadi contoh bagaimana destinasi lokal dapat menarik perhatian dunia. Itu dia informasi kita. Indah sekali. Tepuk tangan aja terus kerjaannya ya. Dari awal sampai akhir tepuk tangan aja ya. Lagi. Gak apa-apa, biar semangat. Oh, habis gajian ya? Iya. Besok udah tanggal 1. 4 menit lagi tanggal 1. Ya udah, semangat semuanya. Kita hadapi bulan Oktober dengan penuh keyakinan. Optimis. Pokoknya ber. Ya udahlah ya. Saya juga udah ngantuk ini. Oke, kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.